Gimana caranya biar, kita ini bisa jadi pribadi yang berjiwa besar? Jadi orang tulus. Mmm. Jadi orang tulus. Jadi orang yang baiknya tuh benar-benar. Baik yang nggak benar-benar yang gimana? Ya tadi, Oh, yang tadi yang kamu gini gini gini, begitu cinta diterima oh, iya, oke. atau baik supaya lo suka. Oh, ya. Tujuannya. Ngasih 1.000 minta 1 juta Ya. gitu ya? Oke oke. Jadi jadilah baik yang benar-benar. Yang kedua harus cerdas. Oke. Yang ketiga harus punya skill, Hmm. apapun itu skillnya. Yang keempat harus profesional. Yang kelima harus tanggung jawab. Yang keenam harus disiplin. Dicatat ya. Setiap orang yang punya skill, setiap orang yang punya skill, setiap orang yang punya skill kompeten, pasti berjiwa besar. Jadi orang-orang yang tidak berjiwa besar itu adalah orang-orang bodoh. Artinya berapa banyak orang-orang yang pemalas. Nah, jadi dulu dari semenjak aku milih kan semenjak presiden, semenjak Pak Harto. Oke. Apapun, ntar ada apa, aku nggak ngeritik dia, personal diam aja ya sudah. Emang harus begitu. Tapi menurutku sih karena mau pemilu sih. Itu aja ya, Itu pokoknya aja. alasannya itu aja. Tahu semua tentang kebaikan. Tahu semua tentang, aduh. Mulai nanti ada bahasa ini kalau pemilihan presiden tuh Satrio Paningin, asik. Oh iya iya. Kan mau pemilu. Pokoknya setiap mau pemilu Satrio Paningin itu terkenal. Apa sih Satrio Paningit yang sering diomongin orang-orang nih? Satrio Paningin itu manusia penyelaman, manusia yang sangat bijaksana, manusia yang sangat pemurah, manusia yang sangat adil. Intinya manusia yang berkebaikan yang benar-benar baik. Dan itu pasti ngetop kalau mau pemilu. Habis pemilu hilang Satrio Paningin. Nanti pemilu ada lagi. Aku kadang. Oh jadi Satrio Paningit kalau habis pemilu nggak tahu di mana. Bersembunyi dia. Ya. Muncul kalau lagi menjelang pemilu. Iya. Gitu. Wow. Bikin penasaran. Kalau lo entertain, seorang entertain, kritiklah di ruang lingkup entertain. Kalau lo seorang hukum, kritiklah di ruang lingkup hukum. Itu pun untuk membangun. Kalau lo ahli ekonomi, kritiklah di ruang lingkup ekonomi. Itu pun untuk membangun. Kalau lo di ruang lingkup keamanan, kritiklah bagian keamanan, itu pun untuk membangun. Kalau lo ahli agama, kritiklah di ruang lingkup agama, itu pun untuk membangun.
Jangan lo ahli ekonomi mengkritik vokalis. Ahli hukum mengkritik bagian olahraga, misalnya. Sebenarnya sejujurnya tuh malu ngomong begini nih. Masa sih nggak ngerti gitu. Nah, apa tugas berat Ibu Presiden? Ya bayangkan aja seorang ibu sangat berat ngurus, walau hanya ngurusi keluarganya. Apalagi ngurusi negara. Kan gitu. Nah kalau semuanya mengkritik dengan cara menjelekkan, terus kapan majunya Indonesia? Biasanya yang berkata-kata begitu tuh yang berseberangan. Oh, Kalau tidak berseberangan enggak. ya. Nah maksudku tuh yang berseberangan, tidak usah begitu, tapi buktiin diri aja. Curi perhatian dengan menunjukkan skill. Nah itu. Nah ya, itu berkelas. Curi perhatian dengan menunjukkan skill. Ya, cari perhatian ketika lagi menjelang pemilu ini kan ya sah-sah Sah-sah aja, tapi yang beradab. Yang aku tidak habis pikir tuh, semua yang kritik tuh berhenti dikritik doang, nggak memberi solusi. Yang rasa ngenes di hati itu barulah Indonesia tuh, apa namanya tuh, didatangi para pemimpin dunia. Iya. Ya hajatan besar. Hajatan besar. Nanti ada pula yang ngomong, nah itu mah pencitraan, itu mah gimmick. Kalau baik pencitraan. Ya, kalau jahat dicaci maki, serba salah. Aduh. Tapi kalau lo tanya, kenapa kalau ada orang yang salah dijelek-jelekin, bukan ditolong, bukan diberi jalan. Ya. Kalau ada yang baik dianggap pencitraan, bukan diapresiasi. Apa sebabnya? Karena yang mengkritik itu, yang menjelekkan itu atau yang menganggap itu pencitraan, karena dia merasa yang paling baik, yang terbaik. Di satu sisi merasa terbaik, bahkan paling terbaik. Nah di sisi lain nggak jadi apa-apa. Dia jadi kesal lah. Dengan tegas ku katakan, aku ini orang cerdas. Dan aku cuma bikin channel YouTube. Ada nggak wajah nih, wajah kesal? Ada nggak wajah nih, wajah minta belas kasih? Ada nggak wajah nih, wajah minta perhatian? Ada nggak wajah nih, wajah ragu-ragu dalam berbicara? Sekali lagi ku ucapkan dengan tegas pula. Aku ini salah satu hamba Tuhan yang menurutku benar-benar diberi karunia bisa membaca. Kalau ada yang tidak percaya,
marilah dengan segala hormat bertemu aku, biar ku kupas habis sedalam-dalamnya. Mau ngobrol sampai kemana? Tapi dari sejak sudut pandang ini berdiri, sampai detik ini, ada nggak bahasaku kontroversi? Ada nggak kalimat yang kuucapkan itu yang tidak dimengerti? Ada nggak kalimat yang kuucapkan itu yang muter-muter tak jelas? Ada nggak di dalam aku membahas kasus yang kita bahas malam ini, wajah peni wajah minta belas kasihan? Karena setiap kita mengucapkan kata-kata dengan muter-muter, dengan keraguan, dengan tidak jelas maunya kemana, itu karena ada maunya, ada tendensinya. Nah, ada muter-muter nggak? Satu-satunya podcast yang nggak ada skripsi, skrip. Satu-satunya podcast yang nggak ada skrip. Nggak ada di briefing. Ada nggak kalimat muter-muter? Coba perhatikan. Kalau ku ulangi sering, biar ngerti. Biar ingat. Kalau ada tendensi dari tiap kalimat yang ku ucapkan, pasti bisa iya sih, tapi bisa juga enggak. Tapi menurutku status yang tentang Ibu Presiden tuh, ya itu bisa dikatakan juga menghina, tapi bisa dikatakan juga tidak menghina loh. Karena kan kita apa ya, secara apa ya, sebenarnya dia tidak ada maksud seperti itu ya, nggak mungkin lah. Tapi apa ya, mungkin dia dalam kondisi, ada nggak kalimat kayak gitu di sudut pandang. Nah, kalau memang penasaran sekapasitas apa bisa baca, ketemu aku kupas habis. Nggak usah sendirian, ajak istri atau suami. Potong kuping tuh nih mau ketemu, takut banyak salah. Ini nih, itu tadi kuucapkan sekali lagi, Presiden dan Ibu Presiden gitu lah. Gimana tanggapanmu tentang apa yang terjadi saat ini? Ya itu bisa dikatakan, bisa juga menjelekkan sih. Tapi kita selaku manusia biasa ya harusnya kita berpikir jernih. Karena gini, intonasi atau bahasa-bahasa apa sih maunya? Maunya dibilang kayak gitu tuh mengerti. Karena menjawab dengan pengetahuan yang dia pelajari. Kemudian diteorikan. Bisa nggak bicara iya, tidak, mau, tidak. Menurutku sih pemerintahan sekarang ini kurang. Tapi ini bukan menyindir loh. Nah, gitu. Itulah ciri khas kita, budaya kita saat ini. Saya rasa lo berhenti jadi yang baca narasi kalau gua ngomong kayak gitu, benar nggak? Nggak mau. Nggak mau. Cuma kembali lagi,
Gue jualan Ya kita sambal harus, aja deh. kita mau tidak mau harus praktekkan yang kayak gitu, ngomong kayak gitu. Ya, tapi enggak gitu bang. Sebenarnya setuju. sebenarnya setuju sih. Tapi kalau dilihat-lihat ya bang ya, kayaknya kurang deh. Ya sudah, kalau lo memang ngerti di bidang itu, lo aja deh jadi kepalanya. Bukan. Itu bukan ranahku. Ada yang lebih berhak berbicara itu bukan kapasitasku. Kalau nggak gini, lo nggak ada nih ceritanya. Ferry Cowboy itu ya, pokoknya nggak ada bagus-bagusnya. Tunggu lo datang. Oh enggak. Yang namanya Ya, enggak, itu... kita praktekin. Dimulai dari aku nggak duduk di sini. Ya. Lo semua tahu gak yang namanya Ferry Cowboy itu nggak ada bagus-bagusnya deh pokoknya. Ribet lah. Pokoknya jadi ribet gua kalau ada Ferry Cowboy itu. Sok pintar. Apa? Sok pintar. Oh iya. Sok pintar deh kalau ngomong tuh ya. Sok tahu. Sok tahu bikin gue pusing aja kalau gue dengerin tuh. Kalian nih, aduh, hati-hati deh pokoknya. Kalau ada Ferry Cowboy harus hati-hati nih. Gue bukan ngejelekin, cuma mau ngasih tahu aja. Iya. Jangan sampai. Jangan. Ya udah, gue datang nih. Jangan sampai lu terpengaruh gitu. Ini cuma gue wanti-wanti aja, tapi bukan maksud mau ngasih hal-hal yang negatif gitu, enggak ya. Enggak lah, itu mah terserah kita pribadi masing-masing gitu. Cuma yang gue tahu ya udahlah gitu. Ya nih, gue datang nih ceritanya. Bang Ferry, apa kabar, sehat? Minum. Ku dengar lo tadi bicarain gue nggak ada bagusnya gue ini. Siapa? Enggak, itu mah kawan kita biasalah bang. Cari perhatian. Itu kenapa kemarin telepon gak diangkat? Kemana aja bang? Oh sombong abang kita nih ya. Ya itulah yang menjamur. Yang menjamur. Dan itu berseliweran. Dalam segala aspek berbicara gitu. Iya. Aspek apa? Sudah tumbuh di kehidupan sehari-hari gitu. Pesan buat kita-kita yang akan menonton drama-drama menuju pemilihan presiden 2024. Istiqomalah dengan pendirianmu. Istiqomalah dengan pilihan. Karena memilih itu adalah hak tiap rakyat Indonesia. Apapun yang engkau dengar, apapun yang engkau lihat, jangan menjadikan pendirianmu terpengaruh. Ketika engkau menyukai seseorang, atau ketika engkau memilih seseorang, sekali lagi, apapun yang engkau lihat, apapun yang engkau dengar tentang orang yang engkau pilih dan engkau suka itu, jangan pernah terpengaruh.
Karena nilai seorang manusia itu bisa dikatakan seorang manusia ketika punya sikap, ketika punya pendirian. Orang-orang yang terpengaruh, yang gampang terpengaruh, adalah orang-orang yang nggak punya sikap dan pendirian. Dan buat seluruh yang mendengar, banggalah akan presiden, banggalah akan ibu presiden. Siapapun presiden, siapapun ibu presiden, kalaupun ada ketidaksukaan, harus punya alasan yang kuat dan harus memberikan solusi. Disebut kritikan ketika apa yang dibicarakan itu untuk kebaikan. Tapi ketika apa yang kau ucapkan yang akhirnya menyakiti, yang akhirnya merendahkan, itu adalah kebencian yang engkau bungkus dengan kata kritikan. Pesan buat Pak Presiden. Ya, yang mau lo sampaikan secara pribadi ke Bapak Presiden dan juga Ibu Presiden kita. Tidak banyak yang mau saya sampaikan buat Bapak Presiden dan Ibu Presiden. Bapak Presiden dan Ibu Presiden pasti tidak tahu dan tidak mengenalku. Tapi aku tahu dan mengenal Bapak Presiden dan Ibu Presiden. Dengan tegas ku katakan, dengan tegas ku katakan, dengan tegas ku katakan, dari lubuk hati yang paling dalam, aku, Ferry Cowboy, sangat amat teramat sangat bangga menjadi rakyatmu. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke. Lo? Kan ini buat Pak Presiden dan Ibu Presiden. Buat Bapak Presiden dan Ibu Presiden, baru kali ini, kian hari, kian tahun, rasanya benar-benar bangga punya KTP warga negara Indonesia. Ya sudah Pak, Bu ya, namanya anak-anak. Itu aja. Oke. Itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy, sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!